Saat ini, transportasi laut di negara kita sudah mengalami peningkatan di berbagai sisi, khususnya dari segi material. Dari yang dulunya menggunakan kayu, hingga sekarang yang sudah berkembang menggunakan fiberglass. Bisa dilihat dari berbagai jenis kapal yang ada, kini material yang digunakan pun beragam, mulai dari kayu, baja, fiberglass, hingga semen. Seperti contohnya, kapal nelayan yang biasanya menggunakan kayu sebagai material. Hingga akhirnya teknologi menemukan fiberglass sebagai pengganti kayu yang saat ini sulit dicari. Sekarang, mari kita kenal lebih dekat seperti apa jenis material yang cocok untuk kapal. Kapal kayu merupakan kapal dengan konstruksi badan kapal yang dibuat dari kayu, dan biasanya digunakan pada kapal-kapal kecil hingga sedang. Kapal kayu ini pun banyak dijumpai sebagai kapal penangkap ikan. Kayu yang dipakai harus memenuhi standar yang telah diatur oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Demikian dengan proses pembuatan kapal kayu dan perawatannya harus memenuhi standar dari Biro Klasifikasi Indonesia. Syarat kayu untuk konstruksi sebuah kapal adalah kualitas yang baik, tidak ada celah atau pecah-pecah, tidak berlubang pada lingkaran tahun, harus tahan terhadap air, cuaca, jamur, dan serangga, tidak mudah lengkung, dan tidak mudah dimakan binatang laut. Jenis kayu yang paling banyak digunakan yaitu jati, kempas, dan ulin. Jenis alternatif sebagai pengganti kayu-kayu tersebut diantaranya adalah gadok, nyamplung, keruing, simpur, cengal, laban, giso, rengas, keranji, kolaka, bangkirai, dan kesambi. Kapal fiberglass adalah kapal yang seluruh konstruksi badan kapal dibuat dari fiberglass. Kapal jenis ini juga masih tergolong pada kapal-kapal kecil, terutama pada kapal penangkap ikan, keperluan olahraga, dan lain-lain. Pembuatan kapal fiberglass lebih mudah, konstruksi sederhana, dan kapal dapat dibuat secara seri, serta lebih ringan dari kayu. Perawatan kapal fiberglass juga lebih sederhana, karena tahan terhadap korosi, tidak ada sambungan, tidak ada penyusutan, dan tidak ada binatang laut yang menempel. Berikut adalah bahan-bahan dalam pembuatan kapal fiberglass. 1. Minyak resin. Minyak resin bahan dasarnya terbuat dari minyak bumi dan residu tumbuhan. Selanjutnya, katalis. Cairan kimia untuk campuran minyak resin supaya terjadi pengerasan secara kimia, atau sering juga disebut hardener. Selanjutnya, talc atau tepung khusus. Talc digunakan untuk membuat lem fiber serta untuk membuat campuran cat plinkat. Selanjutnya, mat atau serat halus, terbuat dari bahan polyester, berguna sebagai media lapisan permukaan sebuah plat fiber. Selanjutnya, roving atau serat kasar, terbuat dari bahan polyester atau epoksi, digunakan sebagai media lapisan tengah dari plat fiberglass. Yang terakhir, pemolesan wak, berfungsi memudahkan kapal untuk diangkat. Pemolesan wak dilakukan 10 kali dengan cara mengoleskan wak, cetakan secara pada majun, dan menekan permukaan secara merata. Kapal baja adalah kapal yang seluruh konstruksi badan kapal dibuat dari baja. Kapal jenis ini paling banyak kita jumpai di lapangan, baik berukuran kecil sampai kapal-kapal besar. Pada umumnya, kapal baja selalu menggunakan sistem konstruksi las. Keuntungan sistem las adalah bahwa pembuatan kapal menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan konstruksi keling. Material baja banyak digunakan karena sifat baja yang bisa bertahan di kondisi ekstrim jika dibandingkan dengan material lainnya. Material baja pada kapal lebih mudah direparasi jika mengalami kerusakan. Kapal yang materialnya menggunakan baja adalah kapal penumpang, kapal barang, dan lain-lain. Berikut adalah jenis kualitas plat baja untuk membuat kapal.
Untuk grade A merupakan baja yang mempunyai kualitas bagus untuk sebuah bangunan kapal. Sedangkan grade B adalah jenis baja ringan yang mempunyai kualitas lebih bagus daripada baja grade A. Baja grade B merupakan baja di mana tebal platnya yang diperlukan untuk daerah kritis. Sedangkan grade C, D, dan E memiliki tingkat kelenturan yang baik. Kapal ferrosemen adalah kapal yang dibuat dari bahan semen yang diperkuat dengan besi beton atau baja sebagai tulang-tulangnya. Karena membutuhkan teknologi yang tinggi, kapal jenis ini masih sangat terbatas. Meski biaya pembangunannya murah dan mudah, namun kapal dengan material semen ini kurang banyak diminati karena materialnya berat. Dari keempat jenis material yang ada, cara perawatannya pun berbeda-beda, mulai dari yang mudah hingga membutuhkan ketelitian lebih. Jadi, material manakah yang menurut kalian perawatannya lebih mudah? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, silakan subscribe bagi yang belum dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton, salam sukses.